Kita tengok. Kami sudah berdiskusi, membreakdown lagi satu persatu hidangan kalian. Bisa dibilang semuanya did a good job, bahkan yang tidak dipanggil ke depan pun tidak ada yang salah besar ya. Tidak ada yang salah dari hidangan kalian, tapi kita di sini akan selalu mencari yang terbaik. Dan beberapa yang terbaik di challenge kali ini. Haris, kamu aman dari pressure test. You did a very good job. Oh, alhamdulillah banget. Ternyata hasil usaha kerasku ini nggak sia-sia. Mengambil langkah-langkah yang berbahaya, tapi masih bisa menghasilkan hidangan yang baik. Joe, kamu juga aman dari pressure test. You did a very good job. Silakan ya, Kak. Yes, akhirnya aku lolos dan aku nggak masuk pressure test di challenge ini. Dan Diva, kamu aman dari pressure test? Jujur aku kaget. Karena aku aman dari pressure test dengan hidanganku kali ini. Ternyata ini bisa mengamankanku dari pressure test. Untuk yang tidak dipanggil ke depan, ada Nick, Kiki, dan Nata. Sudah pasti kalian bertiga akan harus berjuang lagi di pressure test. Dan untuk Yogi dan Belinda, you guys also did a good job. Masih ada beberapa yang miss hal-hal kecil di hidangan kalian. So kalian pun berlima silahkan persiapkan diri di pressure test. Thank you, Chef. Thank you, Chef. Aku akan mencoba melakukan yang terbaik di pressure test nanti. Untuk kali ini, karena aku ngerasa hidanganku juga sebenarnya cukup baik, jadi aku nggak nyesel dan aku bakal berjuang di pressure test. Aku berharap mereka masih semangat, masih bisa menghasilkan makanan yang enak-enak dan cantik. Soalnya di sini aku juga mau belajar dengan teknik-teknik baru, presentasi yang baru, rasa yang baru. Teman-teman tetap semangat. Pressure test pertamaku di top 10. Harapannya sih aku masih bisa lanjut ke babak selanjutnya. Masuk ke pressure test lagi berlima dan lawannya kuat-kuat cowok semua. Aku udah mulai kebiasa sama pressure-nya, jadi harusnya aku tenang-tenang aja. Masuk-masuk ada lead depan dan depan podium itu. Apalah lagi main lead ini? Hello again. Kita bertemu kembali di pressure test. Kalian berlima ini strictly, fairly, bukannya tidak enak, bukannya tidak pandai menggabungkan, tetapi simply karena mereka bertiga yang memang the best. Ya, fair enough. Nggak apa-apa sih, emang masakannya mereka yang di atas emang lebih enak. Jadi mereka pantas buat ada di atas. Waktu yang kalian spend selama kalian berada di sini, sayang sekali kalau kalian harus pulang. Jadi, tetap fokus, remember why you apply MasterChef Indonesia Season 11 ini. Ya, benar itu. Kami nggak sih ngapain kami di sini. Yang pastinya berkompetisi, membanggakan keluarga, ya mengubah jalannya hidup mungkin lebih baik lagi. Kiki, sangat disayangkan ya. Kamu boleh dibilang pemenang di challenge pertama, lalu kamu mendapat keuntungan. Bahkan dengan keuntungan tersebut, kamu terus melaju, melejit, mendapatkan poin paling banyak. Sayangnya eksekusinya masih banyak yang lebih baik dari kamu. Kiki challenge pertama sebagai pemenang, tapi nggak menjamin dia nggak masuk pressure test. Waduh, ini yang dibilang udah diangkat ke langit,
dijatuhin lagi ke dasar tanah yang paling dasar ini. Cuman ya udahlah, aku akan hadapi pressure test kali ini dengan kepala dingin, dengan pikiran yang jernih, dan juga aku akan memberikan yang terbaik. Di depan kalian sudah ada ingredients yang kalian harus olah. Kalian ingin tahu itu apa? Yes, Chef. Firasatku sih ini bakal jadi sesuatu yang sangat aneh dan aku mungkin belum pernah pegang ya bahannya. Sudah siap? Yes, Chef. 3, 2, 1. Buka lid, ternyata itu kerang gajah. Wah, ini aku gak pernah olah, tapi kayaknya seru nih. Waduh, ini kerang apa lagi ini? Waduh, ini aku belum pernah ngolah, belum pernah juga makan. Ini adalah kerang laut. Kalian harus tahu bagian mana yang kalian harus singkirkan, kalian bersihkan, supaya tidak alot juga. Kalian harus pilih dagingnya. Kalian harus kelola dengan baik. Bisa stir fry, bisa steam, bisa juga Sashimi. sashimi. Oke? Geoduck ya, dia sejenis kerang-kerangan, teksturnya lembut, secara natural ada aftertaste dan rasa sweetness, dia juga manis. Dia bisa menjadi hidangan, well, bermacam-macam, biasanya in Asian food banyak. Betul. But tidak terbatas pada itu, mau buat appetizer, main course, hot dish. Di sini kalian bebas, yang pasti kalian harus berhati-hati membersihkannya, membuang apa yang seharusnya dibuang, dan serve apa yang seharusnya di-serve, dari cara pemotongan dan semuanya, ya. Benar banget, aku setuju. Geoduck ini memiliki tekstur yang crunchy, lembut, tetapi harus benar cara memotongnya. Kita harus tahu cara membersihkannya juga, karena sedikit tricky. Ini dia ada two parts ya. One part yang lebih crunchy, itu dia yang berada di luar shell. And they got the inside yang lebih empuk, tapi lebih beraroma yang berada di dalam shell. Best way, kalian bisa flash boil real quick untuk melupas kulitnya yang dibelalainya itu. Ya, karena kalau enggak itu tidak akan enak digigit. Meskipun juri udah jelasin bagian mana yang enak, aku masih nggak tahu cara bersihinnya gimana. Oke, waktu masak kalian, geoduck, kerang gajah, 30 menit. menit buat masak di pressure test kali ini. Ini pressure test tergila sih menurutku. Bebas ke pantry, bebas ke utensil room, dimulai dari sekarang. Dengan waktu 30 menit, para kontestan harus mengolah kerang gajah menjadi masakan terbaik mereka. Sebelumnya aku belum pernah ngolah kerang geoduck atau kerang gajah ini. Makanya aku tuh langsung ke depan untuk ngambil kerang-kerangannya. Karena aku mau tahu nih gimana sih tekstur dan bentuk dari kerang-kerangnya. Ini kedua kalinya challenge 30 menit aja. Aku yakin mereka bakalan bisa sih, soalnya they need to think smart dan geoduck itu biasanya di serve fresh. Jadi nggak perlu diolah lagi. Buat main. Waktunya cuma 30 menit. Sebenarnya waktu yang cukup untuk bikin geoduck, cuman kalau kita pernah masak nih barang. Ya udahlah, karena waktunya cuma 30 menit, aku akan maksimalkan semua tenaga dan kecepatanku kali ini. Aku akan secure my position dan give my best. Yogi, lari Yogi. Ya, go. Waktunya ya. Hidup kau. Pertama sih aku belum tahu mau buat apa. Aku udah bingung bagian mana ini harus diubah. Mana yang dipotong, bentuknya pun seperti until-until, nggak tahu lah aku pokoknya kayak mana ini. Gas. Karena waktunya cuma 30 menit dan aku nggak mau masak yang aneh-aneh, makanya aku cuma mau bikin ceviche dan dia tuh cepet. Jadi aku decide aku mau bikin yang seger-seger, jadi aku mau bikin salad. Hasil keputusan terakhirku, aku bakal bikin geoduck tartar dan aku kasih nona dressing. Itu 20 menit pasti kelar. Pada pressure test kali ini, Kiki seperti bukan Kiki yang semestinya. Dia agak lost, gak tahu ya belum pernah masak kerang ini atau gimana ya. Memang kali ini sih aku agak kebingungan ya dan kewalahan untuk mengolah geoduck ini karena sebelumnya aku nggak pernah nih ngolah. Jadi kerang yang satu ini nih sangat-sangat
menguras tenaga dan pikiranku kali ini. Kerang gajah ini saya belum pernah olah dan makan, tapi kayaknya saya akan bikin appetizer, salad. 30 menit waktunya, semoga cukup. Ya, saya akan maksimalkan lah semua kemampuannya hari ini. Untuk kerang gajah, kesulitannya mungkin cuma satu ya di pembersihannya, soalnya aku belum pernah bersihin kerang gajah. Dan aku dengar itu kotor banget. Waktu masak 30 menit, kalau misalkan untuk di sini aku rasa masih bisa. Cuma perlu fokus aja. Aku nggak tahu ini mau ngolah bagaimana. Tapi yang pastinya dari clue Chef Juna, aku langsung paham bisa dihidangkan main course ataupun seperti ataupun makanan dingin. Yang pertama di otakku itu kalau dia dihidangkan jadi makanan dingin adalah rujak kacang. Bahan yang nggak umum ya. Umum nggak umum. Cuma bentuknya aja aneh. Cukup banyak diketahui, tapi bukan berarti kita pergi kemana-mana selalu ada menu gidak ya. Lumayan harus dicari. Dan ini. mahal. Mahal, lumayan susah juga didapetin. Alive, harus hidup. Harus hidup. Harus hidup sebelum diproses. Dan juga kalau misalnya geodak, kalau misalnya di restoran Chinese atau apa yang sampai besar itu semua itu tuh puluhan tahun umurnya. Ya. Jadi makanya mungkin mahal, juga jarang juga untuk bisa mendapatkan yang besar dengan dagingnya yang banyak. Ya. Gitu. Ini kalau misalnya over pasti akan terlalu keras. Yes. Ya. Dan juga penggunaan yang benar. Harus super gentle masaknya. Harus dibersihin juga yang rapi supaya apa? Supaya tidak ada pasir-pasir. Pressure point untuk ngolah gajah ini aku belum tahu di mana nih. Apakah dia gampang overcook atau enggak. Tapi dengan insting aku, kerang gajah ini pasti sama teksturnya dengan kerang-kerangan yang lainnya. Aku harus treatment kerang gajah ini seperti kerang yang pernah aku olah. Yogi bikin apa? Aku rencananya mau buat salad, Chef. Karena nggak mau pengen losing the flavor of the kerangnya ini. Gimana? Kerang yang pernah olah itu dulu? Aku jujur belum pernah ngolah, tapi sering lihat. Sering lihat di Chinese restaurant mereka juga ada. Iya, sering lihat tapi belum pernah ngolah. Oke, terus salad dressingnya apa? Salad dressingnya ada soy sauce, ada shiitake, shallot, daun jeruk. Lebih Asian flavor ya? Iya, Asian flavor. Aku juga nge-slice